Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Berjumpa dengan Kak Dini. Ini merupakan pertemuan pertama ya sama Kak Dini. Di pertemuan pertama ini kita akan masuk kepada bab 4, yaitu materi tentang adab anak dalam Islam. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang isi materinya, kita harus lebih dahulu tahu apa saja sih kompetensi dasar dari materi ini. Nah, yang pertama, di sini kita diminta untuk menghayati nilai-nilai adab para sufi dalam bergaul dengan orang tua dan guru, dan juga sahabat. Lalu yang kedua, mengamalkan sikap santun dan peduli sebagai implementasi pemahaman terhadap adab para sufi dalam bergaul dengan kedua orang tua, guru, dan juga sahabat. Lalu berikutnya, kita diminta untuk menganalisis adab para sufi dalam bergaul dengan kedua orang tua, guru, dan sahabat. Dan yang terakhir, kita diminta untuk menyajikan hasil analisis adab para sufi dalam bergaul dengan kedua orang tua, guru, dan juga sahabat. Nah, untuk menunjang dari kompetensi dasar yang dibacakan tadi, kita harus lebih dahulu tahu kenapa sih sebenarnya kita harus mempelajari adab anak dalam Islam ini. Nah, kita harus mengetahui apa saja akibat yang akan terjadi apabila tidak menerapkan adab terhadap orang tua, guru, dan juga sahabat. Akibatnya tidak lain adalah hilangnya keberkahan hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ridho orang tua itu kan, terlebih guru kita yang memberikan ilmu kepada kita, itu merupakan ridhonya Allah gitu. Yang mana wajar apabila ketika kita tidak menerapkan adab terhadap orang tua dan guru, maka urusan dunia pun akan terasa sulit. Terlebih nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Nah, maka dari itu, dengan menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita tuh lagi mengundang banyak kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Sebagaimana pohon gitu kan, adab pun merupakan benih yang mana nantinya akan senantiasa tumbuh dan memberikan kebaikan yang mungkin akan kita tuai di masa nanti. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kemuliaan seseorang itu tidak hanya bisa dilihat dari keluasan ilmunya, namun juga dari perilakunya atau dari adab yang kita maksud kali ini. Sebab banyak kita ketemui orang-orang pintar di luar sana, namun justru ia merasa sombong dan merasa lebih mulia dibandingkan orang lain gitu kan. Atau mudahnya mungkin ada seorang siswa yang dia memiliki kepintaran gitu kan, dia merasa sombong dengan kepintaran itu sehingga dia abai dalam penerapan adab terhadap kehidupan sehari-harinya. Misalnya saja dengan merasa pintar itu pada akhirnya dia tidak sopan terhadap gurunya, merasa dirinya lebih banyak tahu dibanding gurunya gitu kan. Yang mana ketika ini dibiarkan, tentunya kita pun akan menuai keburukan yang kita tanam di masa nanti ya. Dan lebih jauh daripada itu, akibat dari buruknya adab itu kan membuat hilangnya keberkahan ilmu kita. Nah, ada pun faktanya nih teman-teman, fakta dalam kehidupan kita ternyata masih ada aja nih anak-anak atau remaja. Terkhusus ada beberapa kasus tentang siswa yang mana belum mampu menjaga adab sebagaimana harusnya. Padahal ya, kita ketahui bersama nih, ada firman Allah yang mana artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Nah, berdasarkan dalil ini, itu kan yang mana berasal dari firman Allah yang diabadikan dalam Al-Quran, maka bisa kita simpulkan bahwasanya Allah sangat menekankan kita agar mampu berbuat baik kepada orang tua, guru, dan juga sahabat. Dapat terlihat dari anjurannya yang mana disandingkan dengan perintah beribadah kepada Allah
dan juga larangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebagaimana kita tahu ya bahwasanya mempersekutukan Allah itu merupakan dosa yang besar dan kita sangat diperingatkan untuk hal ini, untuk menjauhinya gitu. Nah, lalu kita bisa lihat nih seberapa pentingnya gitu kan anjuran berbuat baik ini sampai-sampai perintahnya pun disandingkan gitu kan, dibarengin loh gitu kan dalam satu ayat yang mana sebelumnya dikatakan perintah untuk beribadah kepada Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah gitu kan. Lalu disusul dengan perintah atau anjuran berbuat baik kepada kedua orang tua, guru dan juga sahabat. Dapat pula kita temui dalam risalah yang mana judulnya ini Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Ar-Rasail Al-Imam Al-Ghazali, yang mana tentunya ini karya Imam Al-Ghazali ya teman-teman. Di dalamnya terdapat adab untuk orang tua juga guru. Nah, adapun adab anak terhadap kedua orang tua itu yang pertama, kita dianjurkan untuk mendengarkan kata-kata orang tua seperti nasihatnya. Dan kita pun dianjurkan berdiri ketika mereka berdiri. Kita pun diminta untuk mematuhi sesuai perintah-perintah mereka, selagi itu bukan mengarahkan kepada kemaksiatan. Lalu kita pun diminta untuk memenuhi panggilan mereka. Ketika mereka manggil kita, maka kita segera hampiri, itu jangan ditunda-tunda. Kita pun diminta untuk merendah kepada mereka dengan penuh kasih sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan pemaksaan. Semisal ketika teman-teman memerlukan kuota untuk belajar nih, silakan sampaikan dengan baik-baik kepada kedua orang tua dan jangan dengan paksaan gitu. Karena kan teman-teman pun akan menuntut ilmu, yang mana ilmu ini tujuannya agar kita tuh punya akhlak yang baik loh gitu, secara singkatnya. Nah, maka dalam prosesnya pun ketika teman-teman akan menuntut ilmu, teman-teman perlu memperhatikan adab-adab ini gitu. Nah, lalu berikutnya teman-teman diharapkan untuk tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka atau kepada kedua orang tua, dan juga tidak sungkan melaksanakan perintah-perintah orang tua, tidak memandang mereka dengan rasa curiga, dan juga tentunya teman-teman tidak boleh membangkang perintah mereka. Masih dalam risalah yang sama mengenai adab murid terhadap guru, di sini bahkan kita dianjurkan untuk memberi salam terlebih dahulu sebelum guru kita itu memberikan salam. Tidak banyak berbicara di depan guru, berdiri ketika guru berdiri, seperti tadi disampaikan ya. Dalam adab anak terhadap orang tua, diminta berdiri ketika orang tua berdiri, begitupun dalam adab anak terhadap guru atau adab murid terhadap guru, kita pun diminta untuk berdiri ketika guru kita berdiri, dan tidak mengatakan kepada guru pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Jadi enggak boleh kita membandingkan gitu ya. Dan tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya ketika guru di dalam majelis. Jadi semisal teman-teman ketika ada yang tidak dimengerti atau ketika ada yang tidak dipahami, silakan catat terlebih dahulu apa yang teman-teman gak paham itu. Lalu ketika waktunya sesi tanya jawab, biasanya kan suka ada ya sesi tanya jawab, sesi diskusi, dan bahkan guru-guru kita pun selalu bertanya apa ada yang ingin ditanyakan gitu kan. Nah, maka tanyakanlah saat itu gitu. Jadi tidak dengan berbicara ke teman kita ketika guru kita tuh masih ada di dalam ruangan itu gitu. Ketika guru kita menjelaskan kepada kita, kita diharapkan untuk tidak bertanya kepada teman duduk kita. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan guru kita. Lalu berikutnya, tidak menunjukkan secara terang-terangan perbedaan pendapat dengan guru. Lalu ada yang menarik nih, teman-teman ketika misalnya guru teman-teman ada yang sudah sepuh dan beliau minta bantuan untuk berdiri karena kesulitan gitu. Nah, dalam risalah ini kita diminta untuk tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Jadi ketika misalkan guru teman-teman yang udah sepuh itu minta bantuan untuk berdiri, maka teman-teman anjurkan untuk membungkuk gitu atau merendahkan badan agar pada akhirnya guru teman-teman tuh bisa
memegang pundak teman-teman untuk berdiri gitu, sebagai tumpuan pundak teman-teman tuh. Jadi bukan dengan menarik tangannya, yang mana ini otomatis akan menarik bajunya kan, atau menarik pakaiannya gitu. Tapi kita dianjurkan untuk membubuhkan badan atau merendahkan badan kita agar guru kita mampu meraih pundak kita sebagai tumpuan gitu. Lalu berikutnya teman-teman diharapkan tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru kita sampai di rumah. Dan teman-teman pun diharapkan tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Jadi ketika ingin bertanya, teman-teman pun melihat kondisinya terlebih dahulu, apakah dalam keadaan kelelahan atau enggak. Nah, teman-teman, dengan banyaknya adab yang harus diterapkan ini, kita tentunya harus mengetahui gimana sih langkah penerapannya gitu kan. Nah, salah satunya berdasarkan adab murid terhadap guru ini, seperti yang kita ketahui bersama, tadi disampaikan bahwasanya murid ini harus mengucapkan salam terlebih dahulu nih. Nah, maka teman-teman pun diharapkan ketika bertemu dengan guru di jalan ataupun saat di koridor sekolah itu mengucapkan salam kepada guru. Dan terlebih ketika akan memulai pembelajaran, lebih bagusnya teman-teman yang ucapkan salam terlebih dahulu nih kepada Pak Ahmad Sulaiman gitu misalnya. Jadi sebelum beliau mengucapkan salam kepada kita yang udah janjian nih sama teman-teman, kalau Pak Ahmad Sulaiman masuk, kita ucapkan salam sebagai bentuk adab terhadap guru. Itu ya teman-teman salah satu penerapannya. Jadi silakan teman-teman dibiasakan untuk mengucapkan salam ketika berjumpa dengan guru, baik itu dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah, seperti yang kita bahas tadi di awal, bahwasanya dampak dari tidak menerapkan adab terhadap guru ini nampaknya memang sepele, karena nggak semuanya akan dituai saat itu juga gitu. Jadi bisa jadi kita akan menuai keburukan itu di suatu hari nanti gitu. Tapi ini sifatnya akan sangat kompleks teman-teman, dan ini nggak baik untuk kita. Nah, oleh karenanya kita pun harus mengupayakan untuk menghindarkan diri agar tidak menjadi bagian dari orang-orang yang buruk adabnya. Maka dari itu, kali ini di sini mengajak ayo kita pahami dan terapkan adab terhadap orang tua, guru dan juga sahabat dalam Islam. Sebab dengan menerapkannya, tanpa disadari, segala urusan kita di dunia akan dipermudah oleh Allah. Kenapa? Karena kita dengan menjaga adab otomatis itu akan membuat orang-orang sekitar kita tuh merasa nyaman sama kita, merasa senang sama kita gitu. Nah, dengan itulah salah satu wasilah di mana Allah akan mempermudah urusan kita, terlebih kepada orang tua ya teman-teman, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya ridho orang tua itu adalah ridho Allah. Nah, lebih jauh lagi nih, ternyata adab dalam penerapan adab ini kita pun mampu mendapatkan surganya Allah gitu kan. Dan bahkan gitu kan, dengan menjaga adab kita akan mudah menyerap ilmu atau menerima ilmu, sehingga ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita atas keriduannya gitu kan, itu tidak akan mudah lupa gitu, sebab Allah melapangkan dan meluaskan pikiran kita karena guru-guru kita ridho sama kita gitu. Nah, maka dari itu terlebih kita di sini gitu kan teman-teman sebagai pelajar dan Kak Dini juga sebagai mahasiswa, yang mana tentu adab ini gak hanya berlaku untuk siswa aja ya, tapi juga berlaku untuk mahasiswa dan kita semua sebagai umat muslim gitu kan, yang mana kita berinteraksi dengan sesama kita. Maka mari kita terapkan gitu kan, yang mana harapannya dengan menerapkan adab ini kita mampu menjadi pribadi yang jauh lebih baik, dan dengan begitu pula Allah memberikan banyak keberkahan ke dalam hidup kita. Karena tanpa keberkahan dari Allah gitu kan, kita nggak akan mampu menikmati apapun yang ada di hadapan kita itu. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa kali ini sampaikan. Berikutnya nanti teman-teman diminta untuk menganalisis materi yang sudah disampaikan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga sudah menyimak sampai selesai. Kak Dini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.